Lanjut lagi, di video ini kita akan buat chart ya, menggunakan package milik Ariel Majiadev namanya Larapack Chart. Larapack Chart ini menggunakan library JavaScript namanya iPack Chart ya. Oke, saya langsung saja copy, kemudian buka komen seperti biasa, pastekan, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, setelah prosesnya selesai, kalau berhasil ya pastikan muncul seperti ini ya, using version berapa gitu maksudnya. Nah, package ini memudahkan kita untuk membuat chart ya. Jadi ini ada contohnya nih, simple example. Nah, dia menyediakan perintah namanya make chart. Oke, saya copy saja. Kemudian kita pastekan di sini. Ini nama chart yang mau kita buat. Misalnya saya buatnya pakai bahasa Indonesia saja. Infak bulanan chart seperti ini. Nanti dia tanya kita mau pakai chart yang tipe apa. Di sini saya coba pakai yang line chart nomor 4 berarti. Saya enter, nanti kita akan dibuatkan file ini di folder app chart. Oke, sekarang filenya kita buka. Infak bulanan chart. Nah, ini dia nih. Oke, ini sudah ada contohnya, contoh data, jadi saya biarkan saja. Kalau kita lihat dokumentasinya lagi, kita tinggal panggil dia di tempat yang kita mau menampilkan chartnya. Kalau dia kan di user ya, berarti kita inject kelasnya di functionnya. Oke, berarti saya buka home karena saya mau nampilin di home. Di sini saya inject kelasnya infak bulanan chart, kemudian namanya adalah chart. Oke, lalu di sini data chart. Kemudian kita panggil method build ya, chart build. Oke, kalau sudah, kita lihat lagi ada konfigurasi untuk di bleed-nya. Di bleed itu ada 3 ini ya. Kemudian ini untuk menampilkan chartnya. Jadi ini dulu saya copy. Kemudian kita buka home kita. Nah, di sini saya akan buat section baru, base section namanya JS. Saya pastekan 2 baris ini. Jadi section 2 baris kode ini nanti akan muncul di layout kita di bagian paling bawah. Jadi yield itu untuk kita mau ngirim data dari section ini nanti akan ditampilkan di layoutnya gitu ya. Oke, berikutnya tinggal tampilin chartnya. Misalnya saya mau nampilin di mana dia, infak bulanan. Nah, ini dia nih. Oke, ini kita tampilkan dia di, saya tidak pakai card headernya saya buang. Harusnya ada card body ya. Oke, tidak apa-apa, ini langsung saya paste aja di sini. Oke, coba kita simpan. Kita lihat hasilnya di beranda. Oke, udah muncul nih. Tetapi munculnya nih ukurannya terlalu tinggi. Nah, ini juga nih harusnya ada div, kemudian ini masuk ke dalam div. Ini harusnya ada kelasnya itu adalah card body. Oke, nah gini dia, sip. Kemudian kita modif nih untuk mengubah-ubah data yang ada di chart ini. Kita menuju ke file infak bulanannya. Di sini titelnya adalah data infak bulanan. Sini kita buat penjelasannya, total penerimaan infak setiap bulan. Oke, karena kita datanya cuma 1, maka line-nya cukup 1 saja. Simpan. Oke, ini udah muncul. Lalu kita atur tingginya, set height. Kemudian kita atur 300, kita coba. Oke, masih ketinggian 285, coba 280. Oke, sip, 280, 278. Ini silakan dikira-kira saja ya. Oke, sip. Selalu datanya nanti kita ganti nih. Ini kita ganti dengan jumlah, ini kita ganti dengan bulan. Oke, jadi ada 2 cara. Pertama menggunakan perulangan. Kita buat perulangan dari bulan 1 sampai bulan sekarang. Nanti baru kita query
ke Laravel kita, ke query Eloquent kita, ke tabel infak. Yang kedua nanti menggunakan group by dan sum. Oke, saya pakai cara yang pertama, saya ambil dulu data tahun sama dengan date Y, kemudian data bulan date M. Lalu kita buat perulangan for I sama dengan 1 selama I kecil atau sama dengan bulan sekarang maksudnya. Maka di sini kita ambil jumlah total infak sama dengan infak. Kita buat user masjid dulu ya, user masjid sudah ada. Jadi infak user masjid where tahun berdasarkan tahun yang ada di created at, where bulan berdasarkan I ini kan dari 1, 2 sampai dengan bulan sekarang, bulan 6 berarti. Nanti harusnya muncul bulan 1 sampai bulan 6. Oke, berikutnya baru kita buat data array, data chart sama dengan seperti ini. Sorry, ini kita update dengan array. Oh, bentar, ada cara yang lebih mudah. Jadi gini, bulan sama dengan I, nama variabelnya adalah data bulan, baru kemudian data infak atau data total infak sama dengan kutip sama dengan total infak. Oke, ini salah nih, ini tidak perlu seperti ini ya. Jadi ada dua variabel array, data bulan dan data total infak. Jadi dia akan nyimpan nih, misalnya bulan 1 disimpannya, jumlahnya disimpannya, bulan 2 disimpan lagi, dan seterusnya. Kita bisa dd dulu, dd data bulan misalnya, kalau mau lihat apa sih isi dari data bulan. Coba refresh, harusnya muncul nih bulan 1 sampai bulan 6. Kalau kita mau lihat total infaknya juga, lihat dulu nih, pastikan tidak ada yang 0 ya. Oke, nah ini muncul nih. Oke. Sorry, bukan total infak, data total infak. Nah, harusnya munculnya banyak. Nah, ini dia, walaupun ada yang 0 ya. Oke, udah selesai. Berikutnya tinggal kita passing datanya. Udah tampilin di sini nih. Ini kan berarti total infak ya. Total infak. Berarti ini nilainya. Berarti kita masukkan nilai data total infak. Kalau ini berarti bulannya. Saya hapus data bulan. Simpan, coba kita refresh. Oke, sudah muncul. Tinggal kita ganti, ini bulan 1, 2 mau kita ganti jadi Januari, Februari. Nah, tinggal kita ganti di bagian I ya. Ini ada beberapa cara bisa menggunakan kita bisa menggunakan function sendiri, atau kita bisa konversi dari karbon ya. Kita cari dulu nih, karbon change month number to name misalnya, atau convert ya, get month name from date in. Mana dia? Mungkin di Stack Overflow ini ya. Ini dia kayaknya. Ini codingnya kok jadi panjang. Carbon create to, oke, but keep other value. Bisa seperti ini sebenarnya. Ini saya copy nih. Kita coba. Ini kita masukkan I, kemudian kita kasih formatnya tuh F ya. Formatnya F. Karbonnya diimpor dulu, Ctrl Alt I, impor karbon/karbon. Oke, kita coba refresh. Harusnya muncul Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Oke. Jadi cara konversinya seperti ini, atau kita bisa buat konversi sendiri. Kalau kita mau pakai buat fungsi ya, kita bisa buat fungsi di sini. Nah, kayak saya nih, misalnya saya buat fungsi ubah angka to bulan. Jadi ada parameter bulan angka, kemudian kita buat nih bulan 1, bulan 0, kalau 0 berarti dia 0, 1 Januari, dan seterusnya. Nanti tinggal di return bulan array, bulan angka tambah 0. Tambah 0 nih misalnya bulan itu kan 01 ya. Nah, 01 tambah 0 itu kan 1. Jadi trik-trik saja. Kalau mau pakai ini, fungsi ini tinggal panggil. Misalnya kita tidak jadi pakai karbon ya, berarti ubah bulan $i. Udah nih, selesai.
Sekarang muncul bulan Januari Februarinya. Oke, sip. Berikutnya mungkin kita tinggal mengubah ini menjadi format ini ya, format rupiah ya. Sama ya. Jadi 5 ini kan kita tidak tahu ini 5 apa sih, 5 juta atau 50 juta. Nah, ini nanti kita akan ubah formatnya jadi format rupiah. Jadi ada titiknya. Misalnya 5 juta 5.03 kali titik 03 kali. Oke, ini akan kita buat di video berikutnya. Silakan dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.